selamat datang di podcast Lepas Senja episode ke-39. Ketemu lagi sama gue Alice Leons yang akan menemani kalian yang mendengarkan podcast gue, baik di YouTube, baik di Spotify, di mana lagi sih? Ya pokoknya di mana lo mendengarkan podcast inilah ya. Halo semuanya, apa kabar? Apa kabar? Hari Jumat, sudah hari Jumat. Sebentar lagi kita akan memasuki mahligai weekend. Dan kita nih udah ada di Desember loh. Udah bentar lagi tuh bukannya sebentar lagi, ini udah di ujung tahun. Di ujung tahun 2020 mau masuk ke 2021. Gue tuh sempet loh mungkin beberapa minggu lalu ya, abis gue treadmill gitu ya, gue kan suka berdiri di balkon gue kalau ngeliatin gitu. Sorry ya agak ada background suara hujan. Sekarang lagi musim hujan, Bo. Jadi gue lagi berdiri di balkon ngeliatin ke langit gitu ya. Gila ya, kemana aja itu waktu setahun, 365 hari, bentar lagi udah selesai. Ini 1 tahun, ya ampun, cepet banget ya. Anakku udah kayaknya baru ngerasa gitu loh, maksudnya kayaknya baru kemarin rasanya anak-anak gue tuh baru lulus, baru kemarin rasanya kita ngerayain tahun baru kemarin rasanya, aduh kayak baru gitu loh. Kayak cepet banget ya, waktu itu bergulir. Udah cukup, udah too much. Iya kayaknya waktu tuh berjalan tuh cepet banget kalau buat gue loh, maksudnya nggak ngerti ya, apa mungkin semakin kita banyak pekerjaan, banyak kegiatan, banyak aktivitas, waktu itu juga bukannya mungkin, pastilah seperti itu ya, nggak berasa tiba-tiba baru ngerjain satu hal gitu, tiba-tiba udah, ya pastinya saat nggak ada yang dilakuin. Kenapa sih lo pakai nanya? Kenapa lo pakai ngebahas? Lo kan udah tahu. Iya. Aduh, ini susah. Kalau Elis dan Alus tuh lagi ada di dalam satu pikiran tuh rada susah. Apalagi kalau misalnya si Alusnya lagi sensi gitu. Iya, gue tuh kadang-kadang suka mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya gue sudah tahu jawabannya, tetapi kayak enak aja buat ditanyain lagi. Aduh, aku pengen liburan. Kamu pengen nggak? Aku pengen liburan, pengen refreshing, pengen jalan-jalan, pengen lihat pemandangan alam, pengen lihat pantai, pengen lihat gunung. Tapi gue menyiasatinya adalah untungnya di di perumahan tempat gue tinggal tuh ada tempat jogging tracknya itu rada-rada kayak hutan-hutanan. Ngerti gak lo? Jadi banyak hutan-hutan gitu ya. Terus ada kalinya gitu. Gue tinggalnya deket taman kota. Jadi ya itu, untuk kayak rasa-rasa liburan tuh gue tuh sering jalan gitu ya, ngelewatin jogging track, kan sepi-sepi, banyak pohon, rumput gitu-gitu. Jadi rasanya rasa seperti berpetualang. Kalau zaman dulu gue waktu kecil, biasanya kalau sore-sore itu gue naik sepeda agak jauhan dikit gitu ya, ke tempat yang banyak sawah-sawahnya. Nah, taruh tuh sepeda. Nggak ngerti ya, zaman dulu kayaknya naruh sepeda gitu, ngejoprakin gitu aja di mana gitu. Terus kita main-main di mana, itu nggak hilang loh. Sekarang kayaknya naruh apa, sendal jepit ya.
Datang-datang udah nggak ada. Iya, zaman dulu tuh taruh sepeda, lari-larian, main layangan kek, main apa kek, nyabut-nyabutin apa kek di sawah gitu ya, nangkep belut, nangkep apa lagi gue nggak ngerti. Itu wah, kadang-kadang gue tuh punya loh pikiran, aduh kenapa ya zaman dulu tuh belum ada, apa namanya, nggak ada yang namanya gadget-gadget. Wah kalau dulu udah ada yang namanya handphone udah bisa moto gitu ya, pasti foto gue keren-keren tuh di nah, ini tiba-tiba ada lagi nih, kalau misalnya zaman dulu lu udah ada yang namanya gadget, lu nggak bakal main di sawah, Elis. Iya juga, betul juga itu, bener bener. Bener, itu adalah sesuatu yang benar tuh. Kalau zaman dulu udah ada gadget, udah ada handphone, udah ada Instagram, udah ada Facebook. Yang ada gue mainnya di situ, bukan main di dimanapun itu yang naik sepeda dan lain sebagainya. Cuman enggak loh, enggak. Anak gue sempet mereka masih SD gitu, mereka masih main sepeda, masih main apa sore-sore sama teman-temannya main basket lah segala macam di taman. Ya nggak? Tuh, diem. Lu lagi berhalusinasi. Enggak, gue kadang-kadang nih ada konflik dalam kepala gue gitu ya. Kadang-kadang lu pasti kalau udah biasa dengerin gue, kalau misalnya gue lagi ngomong gitu ya, itu bisa diselak sama diri sendiri. Itu paling nggak suka gue tuh sih. Kadang-kadang gue lagi ngebahas apa, tiba-tiba dia nggak setuju aja gitu loh. Ataupun mengomentari gue tuh sering begitu tau nggak. Jadi kalau misalnya gue lagi ngomong apa, itu bisa tiba-tiba diri gue sendiri gitu kan. Ya namanya pikiran ini pikiran siapa lagi kalau bukan pikiran gue, masa pikiran tetangga gue. Itu gue lagi ngomong dia bisa nggak setuju tau nggak? Itu why? Kenapa kamu tidak bisa membiarkan aku dengan apa ya, dengan pendapatku? Kenapa kamu harus mempertanyakan ataupun kamu harus apa ya, me 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 menguji ataupun apa ya, mengadakan satu perlawanan pertentangan. Di sini siapa yang mempunyai pikiran-pikiran seperti itu? Aduh, ya ampun. Iya, gue kan orangnya termasuk agak-agak yang, mmm, kalau dibilang susah banget tidur sampai insomnia, gue sempet tuh. Gila, kita ngobrolin itu aja kali ya? Enggak juga, masa lu selama setengah jam lu mau ngomongin itu? Enggak juga, tuh kan? Iya, dia nggak setuju apa yang gue pengen omongin. Enggak, jadi gini, gue sempat tidak bisa tidur, tapi mungkin dikarenakan gue tuh memang sebelum-sebelumnya gitu ya, karena pekerjaan gue kebanyakan kerja di malam hari gitu loh. Kerja di malam hari, pagi hari, gue baru istirahat tuh atau tidur, ngambil waktu tidur itu setelah anak-anakku sekolah. Itu berjalan agak lumayan lama. Dan sebelumnya lagi waktu anak-anak gue belum ada gitu ya, maksudnya belum lahir, gue kan kerja yang gue cerita itu loh, yang 24/7, hampir 24/7 gitu ya. Dan gue paling tidur di mobil, tidur wah sesempatnya aja deh, setengah jam, dapat setengah jam, 1 jam gitu. Wah kalau misalnya lu bilang nggak sehat banget, iya gitu ya. Tapi pada saat itu, iya pada saat itu gue butuh kerjaan, pada saat itu gue butuh duit, saat itu ya tenaga masih masih wah maksimal banget gitu ya, masih belum kepikiran yang namanya waktu istirahat harus seimbang dengan waktu bekerja dan aktivitas yang lain, makan lah segala macam, itu belum kepikiran, pokoknya kerja 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 kerja. Wah gila.
siang malam, apa, eee, memecahkan apa sih lu mau ngomong? Gue pengen gue pengen nyanyi lagunya Iwan Fals sebenarnya, yang itu loh, tangan sekecil itu berkelahi dengan waktu, tapi kan gue udah nggak kecil lagi. Jadi berhenti, enggak ya gitu. Ini ini podcasternya kurang 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 jelas, nggak jelas sama sekali bahkan. Iya, jadi waktu itu tuh gue pikirannya kerja 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 gitu ya. Semakin gua kerja nggak punya waktu tuh kayaknya semakin ngerasa, apa ya, ngerasa mungkin terpenuhi, ngerasa ngerasa ya hal-hal seperti itulah, butuh untuk mengerjakan sesuatu, butuh gitu loh. Cuman, eee, habis itu kan gue selesai, gue mulai kerja sendiri, laki gue juga mulai kerja sendiri, kita usaha dari awal lagi gitu ya. Dan yang namanya kerja sendiri itu yang pastinya kan harus mecutin diri sendiri tiap hari, ayo kerja, ayo cari uang, ayo, eee, ayo tetap bikin itu dapur ngebul, gimana caranya gitu kan ya. Ya jadinya akhirnya dikarenakan klien-klien gue banyakan orang luar yang jamnya juga harus menyesuaikan dengan mereka, akhirnya pun ngikut gitu loh. Akhirnya gue sama suami gue juga kebetulan dia juga sama gitu loh, kliennya hampir 98% itu ya di luar. Jadi kita harus nyesuain saat mereka bangun, saat mereka bisa ngomong atau bisa briefing dan sebagainya itu ya kita harus on gitu. Cuman, beberapa tahun lalu gitu ya, enggak lama loh, ini enggak lama loh, mungkin sekitar 2 tahun lalu atau 2 3 tahun lalu, 2 tahun lalu deh kali ya, eee, pas mungkin kita mulai masuk kepala 4. Laki gue bilang gini, kita harus mulai memperbaiki cara hidup kita deh, gitu. Nggak usah yang muluk-muluk deh, nggak usah yang masalah apa yang terlalu advance. Masalah kita dengan istirahat kita kayaknya ini yang harus dibenerin. Ya juga ya, cuman, ya itu yang tadi gua sebelumnya obrolin mengenai gimana caranya itu gitu loh, menyesuaikan waktu dengan itu. Dan kalau elu sudah bertahun-tahun gitu ya, mempunyai kebiasaan, satu kebiasaan di mana waktu itu kebiasaan gue tidur gue adalah di atas jam 8, jam 9 gitu loh. Dan itu cuma mungkin 3 jam karena tidur waktu jam segitu itu nggak mungkin bisa lama, karena apa, gue udah harus jemput lagi anak gue udah harus ngerjain, kerjaan yang lain dan ya pokoknya udah harus berkegiatan gitu. Jadi waktu gue tidur pun maksimalnya paling panjang itu 4 jam gitu loh, dan itu udah ngaco, jam makan, jam apa itu udah ngaco. Nah itu berlangsung nggak cuman 1 bulan, 2 bulan, tidak. Ini bertahun-tahun. Dari gua baru nikah, bahkan sebelum nikah pun gua udah mulai kerjaan yang begadang-begadang begitu gitu ya. Masuk lagi abis nikah kerja lagi yang di gua di klinik itu pun selama bertahun-tahun. Abis itu juga itu udah mungkin lebih dari 10 tahun, wah udah lama deh gitu. Ngerubah itu bukan sesuatu yang, "Ya udah deh, gampang deh, besok kita ubah." Enggak gitu. Itu sempet berdua tuh yang wow. Kita tahu itu bukanlah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, mmm, dan pastinya akan butuh usaha yang besar gitu. Dan akhirnya ya pelan-pelan diubah. Dengan cara ya itu tadi, kita biasanya ya udah kalau misalnya, memang tidak bisa ketemu, kalau bisa diusahakan weekend, kalau tidak ya lewat email saja diberitahukan briefing-nya,
nanti kita akan jawab lewat itu, tapi kita akan tetap ngerjainnya itu, kita berusaha ngerjainnya ya dengan jam jam biologis normal, di mana aktivitas itu adalah ya jam-jam 8, jam 9 gitu sampai sore. Bukan jam 9 malam sampai pagi gitu. Nah, itu akhirnya ya pertama-pertama ya susah, yang ada abis kerja gitu ya, udah selesai, malam plenang-plenung, plenang-plenung. Gue sampai di tahap gue nggak bisa tidur sama sekali. Bener-bener nggak bisa tidur, dan gue tuh sempet yang apa ya, yang frustasi gitu loh, karena aduh gila gue nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur dan gue apa ya? Ya lo tau lah kalau misalnya sehari 2 hari nggak tidur, sehari nggak tidur aja mungkin teng-tengan kali ya buat beberapa orang. Dan gue tuh udah terbiasa itu. Jadi pas begitu mulai dibalikin, dan gue juga orangnya nggak gampang untuk bisa tidur tuh, nggak gampang. Bukan yang ngelihat bantal tuh langsung bisa. Nah itu laki gue. Kalau laki gue kayak mungkin hampir nggak ada masalah, karena kalau dia dapat kesempatan tidur dia bisa dengan cepat. Nah gue itu ganti bantal aja gue bisa apa ya, punya kesulitan untuk tidur gitu ya, ganti tempat, ganti kamar, apalagi ini jam gitu. Jadi waktu awal-awal itu gue sempet yang hampir 2 minggu itu gue punya kesulitan tidur. Kalau nggak bener-bener yang udah ngantuk banget, dan tidurnya juga cuman kayak gitu loh, cuman kayak 1 jam, kadang-kadang kurang, kadang-kadang 45 menit doang, kadang-kadang setengah jam doang, terus udah gue nggak bisa tidur lagi. Itu mata gue tuh sampai yang hitam, sampai yang layu gitu loh. Gue sampai gini, aduh gila ya, gue nggak bisa tidur. Nggak bisa kali kalau gue nggak akhirnya gue kepikiran dong, kan ada tuh apa ya, sempat kepikiran lah ya, namanya orang udah frustasi, gue gimana lagi, udah nungging, udah segala macam, gue nggak bisa tidur juga gitu. Itu rasanya tuh nggak enak loh, maksudnya saat lu pengen tidur, lu pengen istirahat tapi lu nggak bisa, itu rasanya tuh nggak enak banget gitu ya, nggak enak banget. Dan apa ya, gue puyeng apalah, terus gue kira ya, gue kok nggak bisa tidur kayak gini ya, gue nggak bisa tidur, gue nggak, dan akhirnya gue kerja juga nggak bisa maksimal, nggak bisa konsen, rasanya energinya nggak ada gitu ya, apa ya, mikir juga nggak ada lah, apalagi inspirasi, energi aja kayaknya low banget gitu ya, walaupun makan dan makannya juga makin, aduh gue tuh sampai yang aduh gue nggak ngerti lagi nih harus gimana. Gue sempet loh hampir banget, gue hampir apa gue harus beli obat yang untuk tidur gitu ya, sempet gue mempertanyakan itu, sempet ngelontarin itu sama laki gue, apa gue butuh obat buat tidur kali ya, hanya untuk membiasakan tidur gue di waktu itu. Laki gue bilang enggak, jangan dulu, dia bilang gitu, jangan dulu, coba dulu, ya pokoknya coba dulu, mungkin sebelum tidur lu tambahin, atau bila perlu meditasi lu lebih bener-bener yang meditasi untuk itu gitu. Iya juga, kenapa gue nggak kepikiran gitu. Kenapa gue pas itu malah gue nggak meditasi, geblek kan, nggak kepikiran ke situ, itu bisa ngaco banget pikiran gue tuh, sampai nggak bisa menemukan apa ya, nggak bisa menemukan jalan yang itu tuh hancur loh. Jadi waktu gue tuh pernah, ya gue kan biasa meditasi, buat beberapa lo mungkin yang udah kenal sama gue udah lama tahu bahwa gue tuh meditasi udah lama gitu ya, dan udah biasa melakukan hal itu. Tapi di saat itu tuh gue saking paniknya, pernah nggak sih lo panik dan akhirnya lo nggak tahu, dan akhirnya lo malah ngelakuin hal-hal yang geblek gitu. Nah itu gue ada di stage itu gitu loh. Dan ya juga ya, iya lo gue lihat apa namanya,
"Lu nggak udah berapa hari nggak meditasi?" Oh iya juga ya. Ya karena gue saking paniknya itu gitu ya, saking paniknya dan, pikiran-pikiran tuh kemana mana. Iya juga ya akhirnya akhirnya gue, ya menyiacatit lagi, menyiasatinya dengan itu. Ya akhirnya gue meditasi, meditasi itu kan ngerileksin semua, terus tidur. Tidurnya dari awalnya cuman tidur ayam-ayaman gitu, tidur ayam tahu nggak lo? Kesenggol dikit melek, denger dikit apa melek gitu, ngerasa ada yang lewat ngelek gitu. Nah kayak begitu tuh tidur ayam. Ya awalnya tidur ayam gitu ya, awalnya tidur ayam, akhirnya udahlah coba merem aja, merem sambil, eee, masuk, ke state itu terus ya udah gitu loh, setidaknya lo menenangkan diri, be still, udah gitu, lo nggak mikirin apa-apa, lo nggak kerja, pokoknya ya, kita cobalah, kita coba gitu ya. Ya udah akhirnya dicoba, lumayan agak lama lah gue untuk mencoba itu tuh, mungkin ada beberapa minggu, bahkan mungkin lebih dari 1 bulan ya, mencoba untuk makin lama dinaikin dari yang tidur, cuma beberapa waktu sampai akhirnya gue bisa, 3 jam, sampai 4 jam, sampai akhirnya bisa ke ya masuk ke jam normal dan akhirnya sekarang ya ya memang tidurnya ya begitu gitu loh, walaupun tidak tidur yang jam 9 gue tidur nggak bakal bisa lah, sekarang ya gue paling jam 11 gitu ya, gue jam 11 karena anak-anak gue juga karena, eee, apalagi di masa sekarang gitu ya mereka bisa bangun 15 menit sebelum, waktu Zoom itu, gitu. Cuman memang yang namanya membiasakan diri itu, untuk konsisten, gue pernah pernah deh kalau nggak salah ngebahas mengenai itu, tapi mengenai pembiasaan ataupun mengubah satu hal yang sudah biasa itu pastinya enggak gampang gitu ya. Makanya kadang-kadang, mmm iya, kayak misalnya ini hal-hal seperti ini, hal yang sudah dibiasakan dan menjadi kebiasaan dan membuat kita nyaman karena kita ya ada di zona yang kita udah ya udah tiap hari lewat di situ, udah hafal, merem juga udah hafal, dan gue udah biasa banget lewat di situ, gitu loh. Kenyamanan itu kadang membuat kita nggak sadar atau kita, apa ya, bukannya nggak mau mengerti, tetapi membuat kita jadi mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita perhatiin. Kayak yang tadi gue cerita, masalah ya kita dengan cara hidup kita yang jumpalitan waktunya gitu ya, itu akan lama-lama berpengaruh sama kesehatan kita berdua dan kita berdua tuh pengennya menua bareng, pengennya nanti, walaupun udah umurnya misalnya pun anak gua menikah dan sebagainya, gua masih tetap pengen apa ya, menikmati hidup berdua dengan suami gua. Pengen wah macem-macem deh gitu loh. Kita berdua punya cita-cita yang kita harus sehat nih kalau mau kayak begitu gitu kan. Untuk itu kita berdua harus sehat gitu kan. Nah disitulah baru kebuka, kita berarti harus begini, kita harus begini, yuk kita harus rubah. Jadi ada hal-hal yang tapi sebelum-sebelumnya, itu karena udah kebiasaan dan masih mungkin belum mendapat pencerahan gitu. Belum mendapat clarity, ya akhirnya nggak kepikiran ke situ. Dijalanin aja, "Alah hidup cuman sekali, yang penting kita nikmatin, yang penting kita, fun," gitu ya. Tetapi, gue sih sekarang-sekarang ini banyak, apa ya, melihat, ini udah sehat belum buat gue? Mungkin buat beberapa orang, "Alah lu parno amat sih atau terlalu banyak aturan." Enggak juga sih, hidup gue nggak terlalu banyak aturan juga gitu ya. Tapi, ada hal-hal yang kadang-kadang ya tadi itu gue cerita gitu ya, karena kita udah itu udah jadi satu kebiasaan, udah part of our life gitu. Jadinya pas lagi baru sadar itu, iya juga ya, gila kita sampai kapan mau begini begadang-begadung gitu.
nggak karuan, tidur cuman sedikit, mau gimana kek, mau minum, vitamin kek, mau apa kek, ya ya pasti akan menyebabkan adanya satu gangguan gitu loh di kesehatan, ya kan. Di mana gue sama laki gue pengen tetap sehat gitu. Walaupun gue tahu bahwa yang namanya kesehatan itu bukan hanya dari masalah tidur, masalah istirahat, masalah makanan, tetap dari pikiran dan segala macam itu, ada satu, kesatuan yang saling berhubungan dan berkunjung. Iya, jadi begitu. Termasuk juga loh, kadang-kadang di saat kita misalnya ya, sudah terbiasa punya hubungan dengan seseorang, tapi mungkin hubungan itu kurang baik. Dampaknya, eee, buat diri diri kita gitu ya, ataupun buat hubungan kita dengan keluarga dan orang tua, ataupun buat diri kita dengan, eee, pekerjaan kita, hidup kita lah, pokoknya secara garis besar. Tapi karena mungkin sudah bertahun-tahun, sudah lama, sudah terbiasa, bahkan yang kadang-kadang sudah pacaran atau menjalin hubungannya udah dari masa sekolah gitu ya, aduh gue udah dari kecil sama dia, gue udah besar sama dia, gue udah tahu dia dari A sampai Z. Jadi kadang-kadang kita memaklumi hal-hal yang sebenarnya, sudah datang ke perhatian kita gitu ya, sudah hadir dan meminta perhatian kita berkali-kali, bahwa, ini ada loh sesuatu yang kurang baik, lu kok nggak mau beresin sih? Lu kok nggak mau tanganin sih? Atau lu nggak mau ngerubah gitu loh? Apa lu pengen begini terus? Apakah ini akan baik untuk hidup lu ke depannya gitu. Cuman kadang-kadang di saat misalnya, oh iya ya gue udah, dia tuh pengaruhnya tuh negatif gitu loh dalam hidup gua. Tapi, aduh gue tuh udah biasa banget sama dia, nanti gimana dong? Nah itu tuh yang biasanya bikin orang tuh, apa ya, nyerah gitu loh, ataupun pasrah aja. Pasrah sama nyerah tuh beda ya, beda-beda. Iya kadang-kadang, aduh terlalu ribet, ngebayanginnya terlalu berat gitu, ngebayanginnya terlalu ngejelimet, dan kadang-kadang hal-hal itu yang bikin orang, menyerah sebelum berperang. Waktu sebulan lalu, gue mengambil satu keputusan, yaitu, karena kan gue udah bisa menteraturkan jadwal gue. Jadi makanya gue memasukkan, gue pengen jalan minimal 45 menit, pokoknya antara 45 menit sampai 1 jam sehari. At least gue jalan, at least gue bergerak. Gue pengen ngelakuin itu tiap hari. Tanpa ada hari libur, tanpa ada hari Sabtu, hari Minggu gitu ya. Dan ya itu gue lakuin gitu. Gue nggak mau yang muluk-muluk nge-gym, beli ini atau yoga atau pilates lah, atau apalah. Enggak, gue berusaha ngambil dari hal yang paling kecil dulu gitu loh. Maksudnya hal yang paling seenteng-entengnya gitu loh, seenteng-entengnya, seringan-ringannya, tapi gue bisa biasain diri gue dulu gitu. Karena ya sebelum-sebelumnya gue tuh sering begitu gitu loh. Sering yang, "Wah ayo naik sepeda," wah sampai bisa berjam-jam, besoknya udah selesai gitu. Atau enggak, apa, apalah gitu ya. Iya, hot-nya tuh cuman mungkin paling lama sekitar semingguan gitu. Nah gue tuh yang gini, temen gue tuh bilang gini, coba deh sebulan gitu loh, sebulan deh lu bisa nggak sama sekali nggak putus. Iya gue coba gitu, masa sih nggak bisa, sebulan aja. Gile bisa. Ini udah sebulan lebih gitu ya, udah sebulan lebih, udah ngelakuin itu secara rutin setiap hari. Dan, apa ya, ya gua nggak peduli lagi gitu loh, gua ngelakuin sendiri atau atau laki gua ikut atau kadang anak gua ikut, ya itu suka-suka mereka, tapi yang penting adalah gue sendiri gitu loh. Itu yang gue tekenin ke diri gue. Guenya
dulu gitu kan. Kadang-kadang ada ya, kalau misalnya dia nggak ikut gue juga nggak pergi gitu, atau dia nggak jalan gue nggak jalan gitu. Nah yang sekarang itu gue lagi tekenin adalah ke diri gue, lu ngomongin apa sih dari masalah tidur tiba-tiba ke masalah hubungan, terus tiba-tiba masalah jalan. Lu ngomongin apa Elis? Lu mau ngomong apa? Ya itu masalah yang dibiasakan, kebiasaan-kebiasaan. Apakah sudah baik ataukah sudah belum? Dan gue tuh baru apa ya? Gue tuh sempet yang gini, aduh lu kemana aja gitu kan? Kemana aja? Baru mikir mau mau jalan tuh pas udah ujung-ujung tahun. Kemarin-kemarin kita pada di rumah gitu ya, work from home, study from home. Itu kenapa nggak kepikiran ngelakuin hal itu? Atuh, iya juga. Ya soalnya gini, kadang-kadang ya, kemauan, keinginan, pencerahan itu tidak bisa direncanakan. Biasanya kalau direncanain, gue begitu tuh orangnya gitu loh. Kalau gue rencanain, gue pikirin, gue kitrik-kipik ya, yang ada batal. Tapi begitu misalnya ada pencerahan, terus kemauannya dapet, dek gitu ya, itu enak banget gitu loh. Maksudnya ya gue punya sendiri. Dan ya banyak sih, kadang-kadang kan ada tuh mulut-mulut ceriwis gitu kan yang bukan dari keluarga gue sih, maksudnya bukan dari laki sama anak gue. Laki sama anak gue tuh supporter gue nomor satu, dimana walaupun orang satu dunia misalnya nggak percaya sama gue, mereka tuh bisa bisa. Gila, beruntunglah kalian kalau kalian punya orang-orang di sekitar kalian yang bisa percaya dan selalu ngelihat hal yang baik-baik di dalam diri kalian. Karena apa? Di luar sana banyak dan bejibun sekali orang-orang yang cuman ngelihat kejelekan lo dan kekurangan lo dan kelemahan lo, dan fokus mereka biasanya di situ gitu. Nah, gue beruntung, bersyukur bersyukur banget. Iya, ada aja orang yang misalnya lagi, ini, paling juga cuma seminggu, paling juga cuma 3 hari, besok-besok juga udah berhenti. Ini gini nih, kesel sih memang ngedengerin orang yang berbicara seperti itu tuh, memang kesel. Cuman, eee apa ya, gue pikir lagi, ya mereka pasti ngomong itu diakibatkan apa yang mereka lihat dari yang sebelum-sebelumnya, ataupun mungkin diri mereka sendiri, ataupun orang-orang yang mereka lihat selama ini gitu kan ya. Ya yang penting gualah nggak usah lihat orang, nggak usah mikirin orang, nggak usah dengerin orang gitu, eee, biarin aja. Nah, buat kalian-kalian yang ingin mengubah ataupun ingin melakukan sesuatu, entah itu inovasi baru, entah itu mungkin kalian merubah sesuatu yang tadinya A menjadi B gitu ya. Yang pasti tentunya segala sesuatunya akan ada prosesnya. Dan yang pastinya kalau sudah biasa melakukan sesuatu yang sudah kayak mendarah daging, udah lama, udah dilakukan lama dan menjadi satu kebiasaan yang lama, pastinya untuk mengubah itu nggak gampang. Tetapi ya fokus aja gitu loh, fokus aja dengan apa yang pengen kalian lakukan, dan yang pastinya ya lakukan yang emang sehat, emang baik, emang bagus, dan memberikan sesuatu yang positif buat diri kalian gitu ya. Kalaupun misalnya ada orang-orang yang kasih komentar, ya mereka akan selalu berkomentar sih. Orang di luar itu akan selalu berkomentar. Eee, ya kamu nggak akan bisa, apa ya, nggak akan bisa mengontrol mereka, mereka harus gimana ke kamu. Tapi yang bisa kamu kontrol adalah diri kamu sendiri. Cie, sudah bijaksanakah aku? Sudah baikkah aku dalam berkata-kata? Sudah 34 menit, waktunya aku mundur, waktunya aku undur diri. Oh iya, tadi, aku tuh nggak sengaja ngebaca sebelum gue bikin podcast ini, ada
pertanyaan, Desember kira-kira ada acara khusus nggak? Acara apaan? Misalnya kasih coba, ini sumbang saran sumbang saran mau diacarain apa, mau dibikin acara apa, eee, apa ya, nanti deh mungkin gue pikirin. Oke lah, gue sampai sini dulu nemenin kalian, selamat berakhir pekan. Terima kasih udah dengerin gue, dengerin ocehan-ocehan gue, mudah-mudahan menghibur. Pokoknya gue doain lo semuanya pada sehat-sehat, pada baik-baik, dan pada kuat-kuat, oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah, ciao.